Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-32. Nah saudara, ada satu hal yang menarik yang Daud itu sampaikan lewat Mazmurnya ini saudara. Orang itu atau manusia itu kadang mengukur kebahagiaan dari harta benda yang diperolehnya. Kebahagiaan mungkin karena kesuksesan yang dicapai. Kebahagiaan mungkin karena banyaknya ya orang-orang yang memuja karena terkenal ya. Banyak orang yang hormat. Jadi kebahagiaan bagi seseorang ada yang mendapatkan wah kalau terhormat kedudukannya gitu. Atau juga kebahagiaan diukur dari posisi atau jabatan. Tetapi Mazmur 32 ini ada satu jenis kebahagiaan saudara yang Daud ungkapkan. Nah, kebahagiaan apa yang dimaksud oleh Daud ketika dia mengungkapkan isi hatinya lewat Mazmur ini? Nanti jawabannya ketika kita baca, kita renungkan dan kita mendapatkan rema di dalamnya. Kita hampiri Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia saudara. Kami datang kepadamu Yesus, mengucap syukur atas kasih setiamu. Terima kasih ya Bapa. Buat pengampunanmu. Oralarabaya ralarabaya. Iralarabaya ralarabaya ralarabaya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang
hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan Tuhan, terima kasih, pulihkan kami. Kami berterima kasih padamu Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
hidupku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, amin Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah memperhitungkan dosa dan pelanggaran kami. Selama kami bertobat mengakui di hadapan Tuhan, maka Engkau buang ke tubir laut yang paling dalam. Dan kami percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami kagumi. Sebab karyamu yang terindah, karyamu yang terbesar adalah ketika Yesus turun ke dunia untuk mati ganti kami orang berdosa. Supaya yang harusnya kami berdosa dan hukum Tuhan, namun kami diselamatkan dan melalui kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Kau berikan buat kami. Selanjutnya kami akan belajar firman Tuhan. Urapi kami. Ajar kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Sehingga kami disebut kayak orang yang cakap untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Mazmur 32 saudara. Perjanjian Lama halaman sekitar 594. Seperti saya katakan tadi, ya, ukuran kebahagiaan dunia ini berbeda dengan ukuran kebahagiaan anak-anak Tuhan. Dunia menganggap harta, kekayaan, kedudukan, ketenaran adalah ukuran kebahagiaan. Tetapi lewat Mazmur ini kita tahu apa yang membuat kita berbahagia. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Jadi pemazmur dalam ini Daud memberikan sebuah pengertian bahwa orang yang diampuni dosanya itu adalah orang yang berbahagia. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti seolah teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Nah, inilah ungkapan hati Daud ketika dia menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah ketika dosanya diampuni. Pelanggaran dan kesalahannya tidak diperhitungkan lagi. Sebab kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni pelanggaran dosa umatnya. Orang yang sungguh-sungguh berbahagia adalah mereka yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah. Sehingga apa, saudara? Sehingga kesalahannya dari pelanggaran mereka tidak membebani hati. Tidak membebani pikiran. Dan hati nurani mereka betul-betul bersih. Kebahagiaan semacam ini tersedia hanya bagi orang yang datang kepada Tuhan, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, bertobat, dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Itulah kebahagiaan karena diampuni dosa pelanggarannya. Pemazmur melukiskan pengampunan Allah dengan 3 cara, saudara. Ya, Daud itu mengungkapkan tentang pengampunan Allah diberikan kepada umatnya dengan 3 cara. Yang pertama, dia mengampuni dosa. Ini jelas. Itulah sebabnya mengapa Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Nah, tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal itu artinya kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Daud juga begitu. Pikirannya menjadi jernih kembali. Hidupnya menjadi ditata kembali. Hidupnya penuh dengan sejahtera kembali karena sudah diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Tuhan mengampuni dosa dan menutupi dosa itu, artinya menyingkirkannya. Dosa sudah tidak melekat lagi. Ketika kita mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan justifikasi dari Tuhan bahwa segala kesalahan dan pelanggaran kita dijauhkan. Allah sudah menutupi dosa, artinya menyingkirkan dosa. Dosa sudah tidak lagi ada dalam diri kita kalau kita hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam terangnya. Itu, saudara. Yang pertama, dia mengampuni dosa. Yang kedua, dia tidak memperhitungkan dosa lagi. Dia apa, saudara? Tidak menyingkirkan dosa lagi. Dan yang ketiga, dosa itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Dosa sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Nggak ada lagi. Nggak ada sisa-sisanya. Perhitungannya lunas. Makanya ketika Yesus di kayu salib, saudara, dia berkata, salah satu kata yang terkenal adalah sudah selesai. Arti sudah selesai, salah satunya artinya lunas. Dibayar. Tidak ada hutang sisa lagi. Ini artinya bahwa sudah dihapus dari catatan. Wow. Hutang dosa sudah dihapus dari catatannya. Kesalahan-kesalahan, pelanggaran, dosa-dosanya sudah diampuni. Bahkan sudah disingkirkan dari hidup kita. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, hidup kita itu murni, kudus, tidak bercacat dan bercela.
Makanya Daud berkata, ini sebuah kebahagiaan sejati. Jadi saudara mengerti sekarang ya? Memiliki harta benda yang banyak itu tidak dosa, saudara. Tapi itu bukan ukuran kebahagiaan. Gitu. Punya kedudukan yang tinggi, dihormati oleh orang-orang lain. Itu pun tidak salah di hadapan Tuhan. Selama dicapai dengan kebenaran. Tapi itu bukan satu-satunya ukuran kebahagiaan. Tenar, terkenal, disanjung-sanjung. Itu juga gak salah. Selama itu digapai dengan cara-cara yang benar. Tapi itu pun bukan ukuran kebahagiaan. Pemazmur dengan jelas menyatakan, kalau engkau pengen bahagia sejati, yaitu dosamu, pelanggaranmu, kesalahanmu dihapus dari catatan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Hidup jadi semakin bergairah. Hidup semakin memiliki sukacita. Sukacita. Mungkin harta tidak begitu melimpah. Mungkin kedudukan tidak tinggi-tinggi amat. Atau tidak terkenal di dunia ini. Tapi kalau kita diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan, itu kenikmatan hidup yang luar biasa. Mengapa pemazmur ngomong seperti ini, saudara? Karena pemazmur dalam ini Daud pernah mengalami rasa tertekan yang luar biasa saat ia menyimpan dosa dalam dirinya. Orang yang menyimpan dosa dalam dirinya itu tekanannya kuat, loh, saudara. Tekanannya kuat. Akibatnya apa? Orang itu seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Orang yang kehilangan orientasi kehidupan. Sebab ada dosa dan pelanggaran yang belum selesai. Ada kekotoran di dalam hidupnya yang belum diungkapkan. Belum dibersihkan. Belum disapu bersih. Hal ini mengakibatkan apa? Tekanan. Ya, mungkin bisa menikmati harta dunia, tapi dalam dirinya itu tertekan. Jiwanya tertekan. Bisa saja memiliki kelimpahan-kelimpahan harta benda. Bisa saja kedudukannya tinggi. Terkenal di mana-mana, tapi tertekan. Makanya jangan heran kalau kita dengar dari berita atau melihat di TV gitu ya. Banyak orang-orang terkenal, artis-artis top papan atas. Tiba-tiba kita dengar dia bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar. Bukankah ia tenar, kaya raya, dikagumi, disanjung-sanjung oleh dunia ini? Tapi mengapa dia melakukan jalan hidup yang seperti itu? Karena tertekan. Pasti ada satu yang tersembunyi, yang belum diungkapkan. Nah, ketika Daud membuka diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa, dia mengalami kelegaan yang besar. Kata kelegaan ini seperti sesuatu yang lepas dari hidupnya. Beban yang berat itu lepas dalam kehidupannya. Inilah kebahagiaan. Inilah sukacita. Inilah sejatinya hidup yang nikmat itu seperti itu. Tidak menyimpan dosa. Karena sudah membuka diri. Minta pengampunan, pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka ibarat memikul beban yang berat. Atau hidupnya diikat dengan beban yang berat. Harus digendong kemana-mana. Begitu dia mengakui dosanya, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, maka beban itu lenyap. Sehingga apa, saudara? Kelegaanlah yang menjadi bagian kehidupan berikutnya. Luar biasa bukan? Jadi Mazmur tidak salah, Daud tidak salah. Kalau memberikan sebuah nasihat buat kita semuanya. Kebaikan sejati kalau Tuhan mengampuni dosa kita. Nah saudara, Mazmur ini agak unik memang. Mengapa? Pada saat yang sama ada pengakuan dosa. Tetapi sekaligus penyataan bahagia. Loh, ini kan sebenarnya agak sedikit bertolak belakang ya. Orang yang mengaku dosa itu biasanya kan sedih gitu saudara ya. Malu gitu. Maunya menyendiri, gak mau ketemu sama orang gitu. Ya kan?
merasa bahwa dirinya itu paling kotor, merasa menjijikkan hidupnya gitu. Pada posisi yang tertekan, dijauhi orang gitu. Ya. Daud mengalami hal seperti itu. Di satu sisi dia mengaku dosanya, tetapi di sisi lain dia bahagia. Paradok bukan? Agak berlawanan seperti itu. Tetapi pemazmur merasa bahagia. Sebab apa? Sebab dia merasa sudah tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Enggak ada kesalahan pelanggaran yang masih tersimpan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Diakui di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat pemazmur ini sangat berbahagia. Sungguh-sungguh bersuka cita. Dan inilah anugerah Allah yang maha pengampun itu diberikan kepada umatnya yang mau datang kepadanya mengakui dosa-dosanya. Oleh sebab itu saudara, Daud menasihati kita semuanya. Siapapun yang membaca firman ini, yang belajar, kita akan belajar firman itu. Supaya senantiasa memelihara relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus semakin kita dekatkan. Relationship kita dengan Tuhan harus semakin kita pertebal. Karena dengan jalan itulah maka kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Allah tidak pernah melarang anak-anaknya diberkati secara materi. Allah tidak pernah melarang anak-anaknya punya kedudukan yang tinggi. Allah tidak pernah melarang anak-anaknya disanjung-sanjung atau terkenal. Tapi yang Tuhan minta cuma satu. Apa yang kau capai itu harus kau nikmati di dalam kelegaan karena dosamu sudah diampuni. Itu saudara. Di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan kita. Dan ketaatan membaca firman Allah. Itulah bentuk dari orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Jadi begini, minta ampun kepada Tuhan itu satu sisi, saudara. Itu belum menyelesaikan dosa. Itu belum menyelesaikan masalah. Minta ampun, bertobat gitu ya. Tinggalkan jalan yang jahat, itu baru satu sisi. Itu belum sempurna. Kesempurnaannya kalau apa, saudara? Kalau sementara kita bertobat, kita tinggalkan jalan yang jahat, kita berjalan menuju kepada kehidupan yang benar. Enggak stuck di titik nol. Aku udah minta ampun. Aku sudah diampuni dosaku. Aku sudah, pelanggaranku sudah dihapuskan. Yes, itu baru satu titik nol. Tuhan mau apa? Kita mengisi hari-hari kita dengan cara lebih intim kepada Tuhan. Dalam doa, dalam ketaatan firman, dalam belajar firman Allah, dalam beribadah, dalam melayani, itu bentuk dari kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau cuma diampuni, dosanya dianggap lunas, sudah tidak tercatat lagi pelanggaran-pelanggaran kita, lalu kita diam saja, pasif, nggak melakukan apa-apa, ya bukan itu maksudnya Tuhan. Tidak seperti itu yang diharapkan Tuhan. Kita harus melangkah. Kalau dulu melangkah kepada jurang kematian, sekarang setelah diampuni dosanya kita melangkah kepada kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Makanya berbahagialah orang yang diampuni dosanya, sebab kita sudah lega, sudah betul-betul finish dosa kita, sehingga kita melangkah kepada kebenaran demi kebenaran. Dan ingat, tetap ada hubungan yang mesra dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dengan memelihara komunikasi yang intens dengan Tuhan, kita akan mengalami hadiratnya secara terus-menerus. Ini yang diharapkan oleh Daud. Lihat ya, ayat ke-7. Ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ini ayat 7. Mengapa Daud merasa bahwa
dia ada di dalam situasi yang aman. Sebab dijadikanlah Tuhan sebagai tempat persembunyiannya. Akibat apa? Hubungan yang intim antara Daud dengan Allah. Ayat 11, perhatikan ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Ini akibat karena hadirat Allah ada di tengah-tengah umatnya yang sudah diampuni dosanya, menerima pengampunan dan perkenan Tuhan, dipulihkan kehidupannya, mereka bisa bersorak-sorai. Mengalami hadirat Tuhan. Orang yang mengalami hadirat Tuhan udah pasti itu memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab apa? Dengan kesadaran bahwa kehadiran Tuhan akan senantiasa melingkupi hidup kita. Kita akan terhindar dari pengaruh-pengaruh kefasikan dunia yang hanya menimbulkan murka Allah dan penghukumannya. Itu saudara. Di satu sisi kita memuliakan nama Tuhan, di sisi lain kita terhindar dari pengaruh-pengaruh kefasikan dunia. Itu kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Maka jangan anggap remeh hadirat Tuhan. Jangan anggap enteng. Allah menyertai kita. Di tengah-tengah Allah menyertai kita ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Nah, bagi kita yang sadar telah melanggar firman Allah, ayo ambil keputusan. Dekatkanlah dirimu pada tahta anugerah Allah. Sujud ya dan mohon pengampunannya. Tekadkan dalam dirimu supaya mendekat kepada Allah. Jangan takut-takut lagi. Datang kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka pintu rahmatnya lebar-lebar. Bagi orang yang merendahkan hatinya, datang kepada Dia. Dalam persekutuan dengan Allah itu menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Alamilah kenikmatan hadirat Tuhan. Nikmati apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kita semuanya. Pegang janji-janjinya. Maka apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan sediakan. Apapun yang kita perlukan, Tuhan pasti menyediakan. Karena ukuran Tuhan adalah kelimpahan, saudara. Sekali lagi ya, kebahagiaan kita bukan hanya sekedar punya harta benda, bukan punya kedudukan yang tinggi, tapi juga karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita ada di dalam covering Tuhan. Kalau dosa sudah diampuni, ayo lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik. Melayani. Ambil keputusan untuk melayani. Karena dengan melayani kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dengan melayani kita akan semakin berkenan kepada Tuhan. Dengan melayani maka upahmu besar di surga dan di bumi. Tuhan tidak pernah membuat kita berkekurangan. Jadi berbahagialah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Dan itulah Mazmur 32. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Daud memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Bahwa ukuran kebahagiaan adalah ketika dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Pelanggaran-pelanggarannya sudah tidak ada lagi dalam catatan buku besarnya Tuhan. Sudah dihapuskan. Lewat darah anak domba Allah. Maka hidup kami anak-anak Tuhan ini disucikan, dibenarkan. Namun Tuhan tidak mau kita hanya tinggal di dalam titik nol. Ya sudah bertobat sih. Ya sudah tidak melakukan dosa lagi. Tapi Tuhan mau kita melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Dalam ketaatan firman Allah. Dalam doa-doa pujian kita. Di dalam pelayanan kita. Harus bergerak untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan kami percaya. Selama kami menjalani hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah ini. Terima kasih untuk pewahyuan dari Daud yang diberikan buat kami semuanya. Sejak dari zaman Daud, orang yang diampuni dosanya adalah orang yang berbahagia. Sampai dengan saat ini, bahkan sampai generasi kami berikutnya, orang yang berbahagialah orang diampuni dosa dan pelanggarannya.
Terima kasih Bapa. Terpuji namamu kal selama-lamanya. Berkati anak-anakmu yang taat dan setia. Selalu ikut dalam Bible Study online CK7. Berkati kehidupannya. Berkati rumah tangganya. Berkati usaha bisnis dan pekerjaannya. Berkati pelayanannya. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.